Halo semuanya, tahu gak sih informasi pada saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kita semua. Dengan informasi, kita jadi bisa mengetahui banyak hal yang bisa menambah wawasan kita. Maka dari itu, informasi harus dikelola secara baik agar tidak menjadi kontraproduktif dengan aktivitas sehari-hari, seperti menimbulkan saling curiga, was-was di masyarakat, hingga menjadi terganggunya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, dengan pentingnya sebuah informasi bagi banyak orang, tidak dapat dipungkiri juga kalau ada saja pihak yang menjadikan sebuah informasi menjadi komoditas. Dan siapa lagi pihak yang paling menjadikan informasi sebagai komoditas selain media massa? Sebelum kita bahas lebih dalam, apakah kalian semua sudah tahu apa itu komoditas? Komoditas adalah suatu benda yang relatif mudah diperdagangkan atau diperjualbelikan. Lalu, kok bisa sih informasi disebut menjadi komoditas? Hal ini disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi adalah sebuah proses perubahan sesuatu yang memiliki nilai fungsi atau guna menjadi produk marketing yang bernilai dan memberikan perubahan. Seperti yang kita tahu, media membuat konten sedemikian rupa tidak hanya memberikan fungsi edukasi, informasi, atau persuasi saja. Di balik itu, media juga membutuhkan dana yang tidak sedikit agar roda perekonomiannya tetap berjalan lancar. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah rating atau share. Nah, angka-angka itulah yang memunculkan komodifikasi dalam media. Media memang pada dasarnya membutuhkan asupan dana. Ya salah satunya dengan menyediakan ruang iklan untuk produk komersial. Tetapi akan sangat disayangkan apabila media menjadi sebuah ruang komersial yang sangat mengutamakan kepentingan kapitalis tersebut. Mereka tidak akan lagi menciptakan produk berkualitas, namun lebih kepada produk media yang laku di pasaran. Padahal di Indonesia sistem persnya adalah tanggung jawab sosial. Oleh karena itulah, pemahaman etika komunikasi cukup penting untuk dipahami media. Kok begitu? Dalam dunia media, terdapat istilah mimetisme. Mimetisme adalah keinginan media untuk memiliki tampilan yang khas dan tidak jarang justru menjerumuskan ke dalam keseragaman dari banyak media. Persaingan dalam media merupakan salah satu pemicu munculnya mimetisme. Siaran langsung, reportase ke tempat kejadian, hubungan langsung atau aktual, menjadi kebanggaan para media. Urgensi untuk menyajikan berita secara cepat tentunya berpotensi untuk melahirkan informasi yang tidak kredibel, serta menciptakan banyak persepsi negatif yang pastinya belum tentu benar. Selain itu, media secara tidak langsung juga memiliki kuasa dalam mengubah integrasi sosial, reproduksi budaya, dan partisipasi politik. Dalam hal mengubah integrasi sosial, media menyebarkan nilai-nilai hedonis ke seluruh tubuh sosial masyarakat, yang artinya hal ini mempengaruhi integrasi sosial. Hedonisme individual ini berpotensi mengabaikan kontrol sosial sehingga memicu redupnya norma-norma tradisional. Dalam reproduksi budaya, media memiliki peran dalam menciptakan perubahan di keseharian masyarakat. Misalnya, konten-konten seputar produk-produk konsumsi dapat menciptakan masyarakat yang terhanyut dalam budaya konsumerisme. Dalam partisipasi politik, jelas sekali media punya kuasa yang cukup besar. Konten-konten dan informasi yang disajikan oleh media dapat mempengaruhi ketertarikan masyarakat terhadap ideologi politik tertentu. Misalnya saja, framing yang positif terhadap sebuah parpol dapat menggiring masyarakat untuk lebih menyukai partai politik tersebut. Semua hal yang dijelaskan tadi memperlihatkan bahwa apapun yang disajikan oleh media massa dapat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Etika komunikasi tentunya sangat berguna untuk melindungi publik yang lemah dari manipulasi para media massa. Etika komunikasi juga merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dari media serta tanggung jawab dari media tersebut. Selain itu, penerapan etik yang baik dapat meminimalisasi dampak negatif dari logika instrumental, yang mana logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna. Meskipun jurnalisme merupakan produk industri, ia membawa nilai non-material yang sangat berharga. Namun, logika pasar ternyata tidak bisa ditawar. Tuntutan keuntungan hanya mungkin dipenuhi
bila bisa meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Ya. Ngomong yang sopan. Loh, Iya. saya nunjuk bukan Enggak gini. Emang kenapa? Oke, Bang, Bang Novel, Bang, biar Bang lebih Immanuel. jelas, kita harus Bos, Kalau Anda misalnya pengacara bicara dengan punya kepala argumentasi dingin. dong. Iya. bisa